Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Munafifatul Rabadi yang mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama berintrospeksi diri di bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu bulan Sya'ban. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan dengan harapan mudah-mudahan kita semua oleh Allah dipertemukan dengan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga bisa melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan, bisa berpuasa sebulan tanpa halangan sesuatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini ada motivasi daripada ulama yang mengutip dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, dan jangan sampai kita semua ini diwafatkan kecuali dalam keadaan muslim. Definisi daripada takwa: al-imtisarul awamir wajtinabun nawahi, melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sesuatu yang dilarangnya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, bahwasanya kita diperintahkan untuk memahami ilmu daripada ibadah itu tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan haqqa tuqatih. Seperti contoh misalnya sholat. Sholat itu membutuhkan syarat, membutuhkan rukun, dan itu harus kita pahami semua supaya sholatnya bisa sah. Ini ulama daripada kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh As-Samarkandi menjelaskan bahwasanya amal ibadah itu membutuhkan 4 hal. Yahtajul amalu, suatu amal membutuhkan arba'at asya, terhadap 4 perkara, hatta yuslim, agar selamat. Awwaluha, yang pertama, al-ilmu qabla berilmi.
Yang pertama, kita harus paham akan ilmunya itu ibadah sebelum kita memulai amal itu tersebut. Li'annal amal, karena bahwasanya amal la yasbih, tidak maslahat illa bil ilmi, kecuali paham akan ilmunya, kecuali tahu ilmunya. La yaslihu, atau tidak sah illa bil ilmi, kecuali paham ilmunya. Fa idza kana amalu, dan maka ketika adanya amal itu bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, dengan tanpa diketahui ilmunya, kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihuhu, adanya amal tersebut aksaru yufsiduhu aksaru, rusaknya itu lebih banyak daripada maslahatnya. Seperti contoh misalnya, kita mau ke Bekasi, kita tanpa mencari tahu bahwasanya Bekasi itu ada di sebelah mana dan rutenya harus lewat mana dan dari mana. Kalau tidak menanyakan akan hal itu, tersesatnya itu lebih banyak daripada kebetulannya. Dan juga sama halnya dengan ibadah, karena tingkatan keimanan itu yang berkaitan dengan ibadah. Tingkatan keimanan itu ada tiga. Yang pertama taklidi, yang kedua istidlali, yang terakhir tahqiqi. Taklidi itu ikut-ikutan orang muslim, karena pada dasarnya orang muslim itu sholat, ya ikut-ikutan sholat meskipun tidak paham akan ilmunya sholat. Dan yang kedua istidlal, dengan adanya dalil, dengan adanya bukti baru percaya. Wah, ini Allah menganjurkan, wah ini Allah memerintahkan, baru kita melaksanakan. Itu istidlal. Itu kalangan ya seperti ya kita semua, begitu ada penjelasan, begitu ada bukti, ada dalil yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajibannya, baru kita melaksanakan. Tapi kalau taklidi itu hanya ikut-ikutan tanpa memahami terkadang ilmunya, bahkan yang penting Islam, bahkan tidak melaksanakan apa yang ada di dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan taklidi. Dan yang kedua, bahwasanya amal ibadah itu wasani an-niyatu fi mabda'ihi, dan yang kedua amal ibadah itu membutuhkan niat fi mabda'ihi, di dalam mengawali suatu amal ibadah tersebut. Li'annal amal, karena bahwasanya amal la yas'ihu, tidak sah illa binniyati, kecuali dengan niat. Karena yang membedakan suatu amal itu adalah niat.
Kita misalnya mau berpuasa, puasa sunnah, apa puasa wajib, apa puasa nadar, itu kan tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Mau sholat apa? Misalnya di siang hari sama-sama 4 rakaat, sholat duhur atau sholat asar, itu tergantung niatnya. Kalau tidak ada niat di situ, tidak sah amal ibadahnya. Dan yang ketiga, wasadisu, amal ibadah itu as-sabr, membutuhkan kesabaran fi wasfihi, di dalam menjalankannya. Amal ibadah itu yang ketiga, supaya amal ibadahnya itu jadi sah, itu harus bersabar di dalam menjalankannya, yakni yusbiru fihi hatta yubtihi ala sukuni wa tuma'ninati. Artinya sabar di dalam menjalankannya sehingga kita menjalankan ibadah itu mendapatkan suatu ketenangan di dalam ibadah itu tersebut. Tidak terburu-buru, jadi dalam artian terpenuhi rukun-rukunnya, terpenuhi benar-benar. Karena misalnya di dalam sholat, as-sholatu lidzikri, bahwasanya sholat itu untuk mengingat Allah. Kita berusaha di dalam sholat itu supaya benar-benar khusyuk. Yang pertama khusyuk terkait dengan masalah syarat dan rukunnya. Yang kedua khusyuk bahwasanya kita sholat itu senantiasa taqarruban ilallah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Karena pada dasarnya manusia itu la haula wala quwwata illa billah, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan kecuali Allah yang memiliki daya dan kekuatan. Sehingga kalau kita aplikasikan dalam sholat, begitu kita takbir Allahu Akbar, kita rasakan bahwasanya Allah yang menggerakkan kita takbir. Dalam hati kita ingat, kita baca melafalkan suratul Fatihah mulut kita, bahwasanya Allah yang menggerakkan lisan kita, bibir kita membaca suratul Fatihah. Mulai dari takbir sampai tahiyat kita jadikan zikir taqarrub kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, as-sabr fi wasfihi, artinya bersabar, benar-benar kita rasakan, kita fokus bahwasanya kita sholat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya semata-mata memenuhi kewajiban daripada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berbeda. Kita memenuhi kewajiban dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berbeda. Kalau kita mengabdi, namanya mengabdi ya tanpa pamrih. Tapi kalau kita menjalankan perintah, kalau nggak diperintah ya tidak menjalankan.
taat ya. Kita upgrade. Kita pertama melaksanakan karena taat, dan usahakan diperdalam lagi sehingga kita jatuhnya yang mengabdi, sehingga ibadahnya tidak tolah-toleh, tidak yang kiri kanan, supaya lebih khusyuk lagi di dalam beribadah. Terus yang ketiga, yang keempat, warabi'u al-ikhlas. Di dalam beribadah itu harus ikhlas. Inda faradihi. Jadi ketika kita sudah menjalankan itu ibadah, misalnya sholat dari takbir sampai salam, setelahnya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena li'annal amalah, karena bahwasanya amal la yuqbalu bighairi ikhlas, tidak diterima dengan tanpa keikhlasan. Ikhlasan itu tidak mengharapkan sesuatu daripada perbuatan itu ikhlas. Baru ikhlas tidak diterima kecuali dengan ikhlas. Fa'idul amaltah, maka ketika engkau mengamalkan berikhlas dengan ikhlas, yataqabbalullahu ta'ala, maka Allah akan menerimanya nikah daripada amalnya yang telah kita lakukan. Wataqabbal qulubul ibad nikah, dan diterima keikhlasan hati daripada ibadah-ibadahnya yang dengan cara ikhlas tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat, bisa termotivasi untuk terus mencari ilmu-ilmu, mempelajari ilmu-ilmu akan ibadah tersebut. Karena tanpa ilmu kita beribadah itu tadi disebutkan di atas lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti di bulan puasa bisa mengupgrade amal solehnya, karena maksud daripada tujuan tawakuf berhenti sementara untuk yang lebih banyak. Jadi berhenti yang rutinan, dalam artian kalau selama ini kita kan seminggu sekali yang menakiban, seminggu sekali yang ngaji, terus seminggu sekali yang selawatan. Ya mudah-mudahan begitu kita kasih kelonggaran di tawakuf rutinan mingguan, jadi bisa paling tidak ya tiap hari bisa mengupgrade ya, ibadahnya, entah dengan tadarusan, entah dengan kita ngaji yang lebih banyak lagi ya, intinya supaya lebih memberikan peluang yang lebih banyak untuk beramal soleh seperti itu. Rutinan berarti sesaat, insya Allah setelah kita lebaran nanti, setelah kita halal bihalal silaturahim, kita lanjutkan kembali rutinitas, baik rutinitas mingguan, bulanan, dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وبحرمة الحفظين على العرش وبحرمة سيدنا أحمد الجزائر رضي الله عنه وبحرمة خلافة سيد الحق على رزق رضي الله عنه عبد الشريع على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وذريته وأن تغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تفيض علينا مدد سيدنا أحمد هذا ما تعجب ولايته علينا في ديننا ودنيانا وإخرانا وأن تجعلنا وذريتنا سالمين طاعمين عارفين مستقيم على الشريعة مدافعين على الشريعة متألفين في الخيرات حسن الأخلاق وفرحين فخر إليه غير محزن لهنا ولا تشرك علينا شهيدا في الدنيا واسعنا فيها وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بلا تعب ولا نصب ولا تدين خلق بسببه ولا تدبر في تحصيله وأن تحفظنا وإياهم عن الحرام رزقا وعملا ولية وعتقا وأن ترزقنا وإياهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وأن تمن علينا وعلينا بالعلم النافع والعقل الصحيح والفهم الصادق وأن تلبسنا وإياهم لباس العافية والنشاط وأن تزيدنا وإياهم بالعلم والوقار والعفة والمروءة الكوامل وأن ترحمنا وإياهم بقبول أعمالنا وعمل ناقصا بشرط قبول وأن تكرمنا وإياهم بالتقوى وأن تتفضل علينا وعليهم بلذة العبادات والولد وأن وإياهم بالأنس وأن تنظف قلوبنا وقلوبهم عن الاشتغال بالليل وأن تبارك في عمرنا وأعمالهم وأن تبلغنا وإياهم حج بيت الله الحرام وزيارة قبرك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له اللهم أنزل رحمتك ورحمتك إلى حضرته وقوله واسمع إلى حضرة الروح أجعل بالابتلاء واسمع حسن إلى حضرة الروح الروح طبعا بالفعل واسمع إلى حضرة الروح واسمع حسن إلى حضرة الروح هجر واسمع بالفعل واسمع حضرة الروح أجرمان واسمع إلى حضرة واسمع حضرة بالفعل اللهم اغفر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين آمين استجب دعاء ولا تخاوف سيدي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.